Piala Dunia Antar Klub 2025 akhirnya akan segera memasuki babak semifinal. 4 tim yang memastikan lolos ke semifinal diantaranya adalah Chelsea, Fluminense, PSG dan juga Real Madrid. The Blues berhasil melaju mulus ke semifinal setelah menyingkirkan wakil Brasil Palmeiras. Sementara Fluminense kembali membuat kejutan dengan mengalahkan jagoan Arab Saudi yaitu Al Hilal. Terbaru, PSG sang juara Eropa sukses menyingkirkan Bayern Munchen dengan skor 2-0. Bermain di Mercedes-Benz Stadium Atlanta Sabtu malam, kedua kubu sama-sama tampil menyerang. Meski begitu, tekanan Les Parisiens lebih berbahaya. Kavica Kvaratskhelia punya peluang emas di menit ke-19. Achraf Hakimi menusuk dari sisi kanan. Ia memberikan umpan kepada Kvaratskhelia di tiang jauh. Mantan pemain Napoli itu sedikit terlambat dalam menyambar bola dan sontekannya hanya menerpa jala samping gawang Manuel Neuer. Kesempatan kembali dimiliki oleh Paris Saint-Germain. Fabian Ruiz berada di posisi yang bebas saat mendapatkan umpan tarik dari sisi kiri. Akan tetapi, tembakannya masih melambung. Bayern Munchen merespon tekanan dari PSG. Michael Olise beraksi di sisi kiri. Ia mampu menusuk lalu melepaskan sepakan keras. Gianluigi Donnarumma dengan gemilang masih bisa menahan tembakan Olise. Setelah itu, giliran Neuer yang beraksi di menit ke-31. Manuel Neuer membendung tembakan Kvaratskhelia yang bisa masuk hingga ke depan gawang Bayern Munchen. Bayern Munchen sempat membuat gol lewat Dayot Upamecano di menit akhir babak pertama. Namun, gol itu dianulir karena offside. Sesaat sebelum babak pertama tuntas, Bayern Munchen harus kehilangan Jamal Musiala. Ia mengalami cedera horor usai bertabrakan dengan Gianluigi Donnarumma. Skor 0-0 tak berubah hingga turun minum. PSG langsung menggebrak selepas jeda. Bradley Barcola mendapatkan kesempatan emas, namun Neuer masih tampil gemilang. Ia terbang menepis tembakan Barcola di depan gawang. Pada menit ke-64, giliran Bayern Munchen membuang-buang peluang. Tembakan Olise dari sisi kanan kotak penalti bisa melewati Donnarumma, namun gol masih belum tercipta karena bola masih melambung tipis dari gawang PSG. Neuer membuat kesalahan fatal saat umpannya mengenai badan dari Kvaratskhelia. Neuer melakukan tackle untuk mengamankan kembali bola, namun bola liar justru jatuh ke kaki Ousmane Dembele. Beruntung, Die Roten selamat dari kebobolan setelah tembakan Dembele melebar tipis. Kebuntuan di laga ini akhirnya pecah pada menit ke-79. PSG melakukan serangan cepat usai bisa merebut bola dari penguasaan Harry Kane. Desire Doué melepaskan tembakan mendatar dari luar kotak penalti. Neuer yang sempat terpeleset tak bisa berbuat banyak melihat bola masuk ke gawangnya. PSG harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-82. William Paco mendapatkan kartu merah langsung usai melakukan tackle dengan kaki terangkat ke arah pergelangan kaki Leon Goretzka. Unggul jumlah pemain, Bayern Munchen mengurung lini pertahanan PSG memburu gol penyama kedudukan. Harry Kane sempat mencetak gol lewat sundulan, namun gol itu dianulir karena offside. PSG kembali harus kehilangan pemain karena kartu merah. Lucas Hernandez harus diusir wasit karena menyikut Rafael Guerreiro. Bermain dengan 9 pemain, PSG justru bisa menambah gol di menit ke-90+5. Sepakan Dembele menyambar umpan tarik dari sisi kanan, tak bisa dibendung oleh Manuel Neuer. Dembele kemudian melakukan selebrasi ala mendiang Diogo Jota. Dembele melakukan selebrasi tersebut saat mencetak gol kedua PSG ke gawang Bayern Munchen. Setelah merayakan gol bersama rekan-rekannya, Dembele langsung duduk di lapangan. Dembele menggerakkan tangannya seperti sedang bermain video game. Selebrasi itu langsung mengingatkan banyak orang pada selebrasi Diogo Jota. Diogo Jota meninggal dunia karena kecelakaan pada Kamis kemarin. Selain Jota, sang adik Andre Silva juga berada di dalam mobil tersebut. Selain Dembele, gol persembahan untuk Jota juga dilakukan oleh bintang Real Madrid Kylian Mbappe. Pemain timnas Prancis itu mencetak gol indah yang membawa Real Madrid ke semifinal Piala Dunia Antar Klub dan akan menghadapi mantan klubnya Paris Saint-Germain. Selebrasinya ia dedikasikan untuk mendiang Diogo Jota dan adiknya Andre Silva. Mbappe yang sebelumnya absen karena gastroenteritis akut baru dimainkan pada menit ke-67 sebagai pemain pengganti menggantikan Gonzalo Garcia. Pertandingan ini menjadi penampilan kedua Mbappe di ajang Piala Dunia Antar Klub setelah sebelumnya hanya bermain sebagai pemain pengganti saat melawan Juventus di babak 16 besar.
Selama absennya Mbappe dan Endrick, Gonzalo Garcia tampil menonjol dan memanfaatkan peluang dengan sangat baik. Penyerang berusia 21 tahun kelahiran Madrid itu berhasil mencetak gol keempatnya di 5 pertandingan di Amerika Serikat. Gol tersebut terjadi secara sederhana saat Garcia menemukan ruang yang cukup untuk menyambut umpan Arda Güler dan mencetak gol pembuka bagi Real Madrid. Gol itu membuatnya memuncaki daftar top skor bersama dengan Angel Di Maria dari Benfica dan Marcos Leonardo dari Al Hilal. Sebelumnya, Garcia mencetak 25 gol dalam 36 pertandingan bersama dengan Real Madrid Castilla. Berhadapan dengan Borussia Dortmund, sekitar 90% penonton di Stadion MetLife yang berjumlah 76.611 orang memberikan dukungan penuh bagi Real Madrid dan bersorak saat tim kesayangan mereka unggul di menit ke-10. Real Madrid mengadakan keunggulan di menit ke-20. Trent Alexander-Arnold melakukan pergerakan menusuk ke dalam dan menerima umpan terobosan. Umpannya melewati para pemain bertahan Dortmund dan jatuh di kaki Fran Garcia yang menyelesaikan peluang dengan tenang dari jarak 8 yard. Real Madrid juga menurunkan Jude Bellingham. Sementara adiknya Job Bellingham yang bermain untuk Dortmund harus absen karena menjalani hukuman akumulasi kartu. Jude Bellingham hampir mencetak gol ketiga untuk Madrid setelah menerima bola dari aksi dummy cantik Vinicius Junior. Namun, tendangannya melenceng karena menggunakan kaki lemah. Vinicius sendiri juga gagal menambah keunggulan setelah melakukan serangan balik cepat dari situasi sepak pojok Dortmund. Ketika kiper Gregor Kobel masih dalam posisi kembali ke gawang, Vinicius mencoba melakukan chip, tetapi bola gagal masuk ke gawang. Pada menit ke-62, Aurelien Tchouameni hampir mencetak gol spektakuler lewat tendangan melengkung dari jarak 25 yard. Namun, bola masih membentur mistar gawang. Kylian Mbappe akhirnya masuk di menit ke-67 bersama dengan Luka Modric dan Dani Ceballos. Sorakan meriah pun mengiringi kemunculannya di lapangan. Di waktu tambahan babak kedua, Dortmund memperkecil ketertinggalan menjadi 2-1 melalui tendangan dari Maximilian Bayer. Namun, tak lama kemudian, Real Madrid kembali menjauh lewat gol salto Kylian Mbappe dari umpan silang Arda Güler. Selebrasinya ia dedikasikan untuk mendiang Diogo Jota dan Andre Silva dengan membentuk angka 20 menggunakan jarinya ke arah kamera. Namun, pertandingan masih belum usai. Saat penonton masih menyaksikan tayangan ulang gol Mbappe, wasit memberikan penalti kepada Dortmund setelah Dan Huijsen menarik Sergio Guirassy yang lolos sendirian menuju gawang. Huijsen langsung diganjar dengan kartu merah. Guirassy sukses mengeksekusi penalti dan skor berubah menjadi 3-2. Drama pun masih belum berakhir. Di detik-detik akhir pertandingan, Thibaut Courtois melakukan penyelamatan luar biasa yang mungkin menjadi salah satu penyelamatan terbaik di turnamen ini. Ia berhasil menggagalkan tembakan Marcel Sabitzer di menit ke-100 dengan refleks menakjubkan ke sisi kanan gawangnya. Akhirnya, Real Madrid menang 3-2 atas Borussia Dortmund dalam laga yang menegangkan dan penuh dengan drama di Stadion MetLife. Mereka pun melaju ke semifinal Piala Dunia Antar Klub 2025 untuk kemudian menghadapi Paris Saint-Germain. Dalam duel yang dipastikan syarat emosi dan gengsi, pertemuan Madrid dan PSG di semifinal akan menjadi laga emosional bagi Kylian Mbappe.